Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan jawaban dari UAS AIK 3. Yang pertama, bagaimanakah peran aktif Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 ini? Muhammadiyah telah berjibaku selama 9 bulan menghadapi pandemi melalui Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau MCCC, Koordinasi Kerja Penanganan Pandemi terstruktur dari pusat hingga tersebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia terkait dengan peran kebangsaan di dalam penanganan pandemi. Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Command Center MDMC Rahmawati Hussein menyampaikan bahwa Muhammadiyah menjalankan 4 poin strategis dalam satu sistem komando utuh MCCC. 4 poin strategis itu adalah pembagian kerja di bidang penyuluhan, pelayanan kesehatan, advokasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat yang menyasar seluruh warga Indonesia tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Di bidang penyuluhan, MCCC menurutnya telah melakukan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan kesadaran dan pemberian informasi publik melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, majalah, program webinar, pengajian, hingga mobil keliling. Yang kedua, bagaimanakah model dan putusan Muhammadiyah di masa pandemi terkait dengan amaliyah, ibadah, dan muamalah terhadap warga anggotanya? Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan semua tuntunan ibadah dalam kondisi darurat itu bisa dicabut dan semua pelaksanaan ibadah kembali seperti biasanya jika kondisinya sudah memungkinkan. Adapun modelnya, yang pertama, dalam kondisi tersebarnya COVID-19 seperti sekarang dan yang mengharuskan peregangan sosial atau social distancing, sholat 5 waktu dilaksanakan di rumah masing-masing dan tidak perlu dilaksanakan di masjid, musola, dan sejenisnya yang melibatkan konsentrasi banyak orang agar terhindar dari mudarat penularan COVID-19. Sholat fardu kifayah sebaiknya dilaksanakan di rumah apabila syarat fardu di masjid sudah terpenuhi, dan sholat di masjid atau musola semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan MCCC atau pemerintah setempat. Kedua, apabila keadaan amat menuntut karena tugasnya yang seharusnya bekerja terus-menerus memberikan layanan medis yang sangat mendesak, petugas kesehatan dapat menjamak sholatnya tetapi tidak mengqashar apabila tidak musafir, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur atau 4 rakaat di rumah masing-masing. Update untuk zona hijau, sholat Jumat dapat dilaksanakan di masjid, musola, atau tempat lain yang memungkinkan, dan dapat dilakukan lebih dari satu rombongan dengan semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan MCCC atau pemerintah setempat. Ketiga, mengapa organisasi IMM selalu ada di kampus UNMU seluruh Indonesia dan hakikatnya untuk apa? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan bagian elemen gerakan kemahasiswaan atau ekstra kampus di Indonesia dan organisasi otonom dari Perserikatan Muhammadiyah yang bergerak di kalangan masyarakat kampus.
didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964. Sesungguhnya ada dua faktor integral yang menjadi dasar dan latar belakang sejarah berdirinya IMM, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern sebetulnya lebih dominan dalam bentuk motivasi idealis di dalam, yaitu dorongan untuk mengembangkan ideologi, paham, dan cita-cita Muhammadiyah. Untuk mewujudkan cita-cita dan merefleksikan ideologinya itu, maka Muhammadiyah mesti bersinggungan dengan berinteraksi dengan berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang majemuk. Ada masyarakat petani, pedagang, birokrat, intelektual, profesional, mahasiswa, dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern berdirinya IMM berkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan di luar dan di sekitar Muhammadiyah. Hal ini paling tidak berlainan dengan keadaan umat Islam, kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia, serta dinamika gerakan mahasiswa. Yang keempat, bagaimanakah identitas dan kepribadian Muhammadiyah itu? Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berasas Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang berkemajuan, dinul hadarah, dan mengandung kesatuan yang utuh, menyangkut aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, tanpa memandang satu aspek lebih penting dari yang lainnya, serta mewujudkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat melalui dakwah yang terus-menerus. Ketiga, pandangan Muhammadiyah tentang tajdid atau pembaruan cenderung seimbang antara pemurnian atau purifikasi dan pembaruan atau pengembangan atau modernisasi, dinamisasi. 4. Ideologi gerakan Muhammadiyah mengedepankan penerapan nilai-nilai dan prinsip Islam dalam kehidupan dan lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat Islam. Yang kelima, Muhammadiyah menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara bangsa untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, badlatun thayyibatun rabbun ghafur. Terakhir, bergerak melalui sistem organisasi atau perserikatan dan tidak bersifat perorangan dengan menjunjung tinggi semangat kolektif, kolegial, demokratis, musyawarah, dan ukhuwah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.